Video berikut menampilkan misa Requiem Opaneti Reaan di Gereja Santo Antonius Padua Loon yang dipimpin Pater Eko Reaan Projo, Pater Anton Maya Bubun MSC, dan Pater Amandus Reaan. Selamat jalan Opaneti, semoga engkau bahagia di surga. Bagaimana saudara kita ini, Saverius Natalius Rea, diterima dalam persekutuan gereja Katolik melalui kematian kudus, maka kini saya menerima arum untuk bersama-sama
Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian juga Allah akan membangkitkan bersama Yesus mereka yang telah meninggal dalam Dia. Dan seperti dalam Adam semua orang mati, demikian juga dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para pastor, pastor Amandus, pastor paroki, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya cintai. Hari Sabtu itu baru saya menyadari dan memahami makna penegasan dari kematian itu sebuah misteri. Jadi walaupun sudah 2 tahun jadi imam, tapi pernyataan itu baru saya alami secara penuh di hari Sabtu. Mengapa? Karena pada hari Sabtu itu setelah mengikuti sosialisasi APP di Catholic Center dan ketemu dengan FKUB Maluku Tenggara, saya datang di kebun di Tanjung itu, dan di sekitar jam 5 begitu sambil saya minum kelapa muda di situ, melintas di depan saya, di laut di depan saya itu om saya dengan ketinting. Seperti biasanya, kalau dia melintas di depan lokasi kebun itu dan saya duduk, dia biasa panggil jauh pastor. Tapi pada saat itu saya melihat dia terus, mulai dari pandangan mata berjumpa dengan dia dan ketintingnya itu sampai tertutup oleh dedaunan pohon di situ, dia tidak menengok saya. Walaupun saya melihat dia dari awal sampai menghilang di balik dedaunan. Dan kurang lebih setengah jam saya mendengar berita dia meninggal. Bukan itu saja, pada saat itu di lokasi kebun itu, dia kakak ini, bapak saya dan mama dan cucu-cucu yang lain, kita sementara lompat-lompat karena air itu tinggi, air naik. Jadi mereka lompat senang dan berenang. Di sampingnya, di lokasi sampingnya pas di belakang tepi pantai dari Patoku rumah, itu ada istri dan anak-anak. Tempat di mana dia meninggal. Tetapi kami semua tidak tahu bahwa di samping kami, di sebelah, di Forgansa itu, dia sudah terbunuh. Ketika mendengar berita itu, dalam pikiran saya berkecamuk. Ini orang, saya kenal dia, itu dengan panggilan nama Neti. Neti ini fisiknya besar, lalu dia ini seorang tentara, kok meninggalnya seperti orang bodoh gitu. Kalau barangkali dia meninggal dalam perang pertempuran, kita memahami. Tapi ketika meninggal seperti itu, saya belum bisa memahami pada saat. Dan pengalaman itu membuat saya berefleksi. Dan kemudian refleksi saya bermuara pada pernyataan tadi bahwa kematian itu sebuah misteri. Bapak Ibu saudara-saudari umat Allah yang terkasih,
Kematian senantiasa membuat hati kita teriris. Kita bersedih, menetes air mata, menangis. Tadi saya dengan Pak Din berpelukan di situ. Kebetulan saya dan Pak Din ini sangat dekat. Pak Din tidak tahu yang saya. Kemarin baru dia tahu. Dan kami dua berpelukan. Lalu beliau bilang, Pastor Om itu orang taat. Saya bilang, beliau ini saya kenal sebagai orang baik. Dan air mata menetes. Mengapa kita meneteskan air mata? Karena setiap manusia mencintai kehidupan. Ya? Betul ya? Betul atau tidak? Kamu meneteskan air mata, kamu pergi ke rumah sakit, kamu menyesal barangkali dia berenang lalu tidak kuat dan dia pergi. Itu karena kita sama-sama mencintai kehidupan. Dan hidup kita menurut Santo Yohanes Paulus kedua tidak ditulis dalam perspektif kematian, tetapi ditulis dalam perspektif kehidupan. Itu sebabnya kalau kita mengalami situasi demikian, kalau kita sakit, kita pergi ke rumah sakit cari obat. Kalau tenggelam seperti Om Neti ini, kasihan 3 anak yang pergi jemput dia itu, berusaha untuk menyelamatkan dia, untuk bisa buat dia hidup. Karena kita mencintai kehidupan. Hidup kita ada dalam perspektif kehidupan. Walaupun Neti sudah di jenazah, tetapi ia akan hidup terus dalam kehidupan yang baru. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, dalam iman akan kebangkitan yang kita yakini bersama, kita berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merayakan perayaan Ekaristi ini, agar dan ia boleh bergabung dengan para kudus di surga. Oleh karena itu, mari di awal perayaan Ekaristi ini kita mempersiapkan diri dengan mengakui segala kekurangan keterbatasan manusiawi kita, agar kita dilayakan dan dipantaskan untuk mengambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Kita nyatakan sesal tobat batin kita dengan berdoa. Saya mengaku
Kita berdoa. Engkau akan putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-Mu almarhum Saverius Natalius Reyaan yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita sambil bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Kepadamu, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
untuk saudara kami almarhum Bapak Saverius Natalis Reyaan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Peti jenazah ditutup dan dikembalikan kepada pihak Kodim 1503. Kami berikan kesempatan kepada keluarga yang mau melihat jenazah sebelum peti jenazah ditutup. Sebagai catatan bahwa nantinya peti jenazah akan diusung keluar oleh bapak-bapak petugas, akan dimasukkan ke dalam mobil jenazah, dan nantinya kita akan menuju ke tempat pemakaman yang terakhir. Sesampai di lokasi, jenazah langsung diterima dan dilanjutkan dengan acara kedinasan di lokasi pemakaman. Setelah selesai dari acara kedinasan, dilanjutkan dengan doa pemberkatan